bangkit. Hari ini ada sukacita di hati setiap umat manusia di seluruh dunia. Karena hari ini kita semua merayakan kebangkitan Yesus. Yesus telah mengalahkan maut dan telah memberi kemenangan bagi kita sekalian. Dan hari ini juga ada ungkapan syukur dan sukacita yang luar biasa di hati setiap jemaat Gemim Bukit Karmel Kakek Puran II. Karena 38 tahun bukan usia yang masih muda, tapi usia dewasa. 38 tahun pelayanan telah Tuhan berkati sehingga jemaat Gemim Bukit Karmel boleh ada di hari ini, tepat di hari Paskah. Kita bersyukur bersama. Akan segera kita mulaikan, dan untuk ibadah akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Robi Kawengian STH SPD MAP selaku kadin pada ibadah ini. Dan untuk keseluruhan ibadah dipersiapkan dan dilayani oleh panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2023. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Kita akan mendengar ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi yang kami sapa dalam kasih Kristus, Bapak Jeffrey Guada. Kepada Bapak disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang dirahmati Tuhan. Pertama-tama, mari kita mengangkat puji dan hormat kehadirat Tuhan yang Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah mati dan bangkit bagi kita semua, memenangkan kita dan membuat jemaat Bukit Karmel tiba di titik usia yang ke-34 tahun. Dengan penuh hormat dan kasih kami ucapkan selamat datang kepada hadir ibadah hari ini. Yang terkasih Pendeta Robi Kawengian STH SPD MAP yang adalah sekretaris presidium Badan Kerjasama Antarumat Beragama Kota Bitung dan Kabal Desa Kota Bitung. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah kita saksikan pada video pembukaan di awal ibadah tadi, yang secara umum adalah acara dan kemudian itu merupakan kegiatan menuju jemaat sehat, lomba makan kerupuk anak sekolah minggu, lomba balap kelereng antar versus sedang sumpah bersama, lomba lapor antar anak sekolah minggu, lomba bintang kalian anak sekolah minggu, lomba busana gereja lansia, lomba tarian kreatif pemuda muda, lomba bervokal PKB
dan WKI ibadah perenungan makna kematian Yesus Kristus. Dan puncaknya adalah ibadah Paskah dan Ruh Jemaat ke-38 Gebing Karmel pada hari ini. Selaku pelaksana, kami sungguh merasa bangga dan mengucapkan terima kasih atas segenap dukungan Badan Pekerjaan Majelis Jemaat dan Persus, bahkan keterlibatan dan memberi seluruh jemaat selama kegiatan panitia berlangsung. Semoga semua program itu dapat memperkuat kebersamaan dan persatuan kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus dalam persekutuan berjamaah di Gebing Bukit Karmel. Kita masuk dalam ibadah itu, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan yang telah bangkit bagi kita sekalian. Dan untuk ibadah, saya serahkan kepada worship itu bersama dengan tim yang sudah. Kita semua shalom. Damai di hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan saya percaya ketika kita semua berkumpul di gedung gereja ini bukanlah kebetulan, tetapi ada yang Tuhan Yesus ingin nyatakan dalam kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kasih Tuhan Yesus melimpah kepada kita, dan itu terbukti bahwa hari ini kita tiba di hari yang spesial bagi jemaat Gebing Bukit Karmel, di mana kita memperingati hari Paskah, merayakan hari Paskah dan merayakan hari ulang tahun jemaat Gebing Bukit Karmel yang ke-38. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita masih ada saat ini, kita masih kuat sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sekali lagi, kalau kita masih ada saat ini, kita masih kuat sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena kita punya Allah yang kudus, Allah yang layak kita puji, dan Allah yang layak kita sembah. For the Lord God, for Almighty praise. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk itu saat ini yang lebih lagi rindu untuk mengenal Tuhan kita, untuk menyembah Tuhan kita, mari sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi kita katakan Jemaat Tuhan yang kita begitu. Allah Anak dan Allah Roh Kudus, tertabislah ibadah Paskah dan hari ulang tahun ke-38 Jemaat Gebing Bukit Karmel Katedral 2 wilayah Bitung 1. Amin. Dia mati dan bangkit untuk kita. Untuk itu saat ini mari sama-sama kita katakan Kristus bangkit, haleluya. Sekali lagi kita semangat lagi, kita katakan Kristus bangkit, haleluya.
Dia mencintai kita apa adanya. Dan Tuhan Yesus tetap menunggu kita untuk kita datang kepadanya. Untuk itu, jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini saya mengajak jemaat untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan dengan sikap berdoa. Mari kita nyatakan pujian di muka Tuhan Yesus. Pasca sebagai kemenangan bagi kami orang-orang ingat akan semua kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi jemaat ini yang menikmati usia 38 tahun berjemaat bersekutu dari Jabatan Trilogi Pembangunan Jemaat. Untuk minggu yang berjalan ini kita baca dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 18. Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 18 ada dua judul perikop: kebangkitan Yesus dan Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Mari kita baca secara berbalas-balasan. Saya akan memulai dengan ayat pertama dan selanjutnya jemaat dan seterusnya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus beserta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus,
Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita telah baca bersama dan kita dengarkan mengawali khotbah renungan dan refleksi ada puji-pujian. Kau
Luar biasa ya. Ini ada jemaat kembarnya yang dilahirkan oleh jemaat Sentrum, jemaat Kemin Betania, Madidir Unen, dan jemaat Bukit Karma. Cara soal pengembangan perumahan memang betul. Di Sentrum itu dulu, di belakang Sentrum ada perumahan penduduk. Karena perluasan PLN dan pengembangan perumahan angkatan laut, maka ada jemaat-jemaat yang harus pindah, harus direlokasi. Ya, mungkin 2 atau 3 kolom ini ada di, orang bilang dulu ini kampung loyang, betul kan? Kalau kita salah, kasih koreksi. Ada Pak Camat, Pak Camat, ya. Dan orang Mesir dibunuh, tetapi pintu-pintu rumah orang Ibrani dilewati. Itulah Paskah. Dalam bahasa Ibrani Paskah. Pasti Bapak Ibu tahu cerita ini. Waktu orang Israel, bangsa Israel, umat Allah mau keluar dari tanah Mesir, satu yang Tuhan buat Paskah, di mana anak-anak suruh mati, dan bagi orang-orang percaya yang diberi tanda dengan darah di pintu bagi orang Israel, mereka yang terbebas dari itu, dan itu yang disebut Paskah. Peristiwa itu diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah, di mana para peserta makan Paskah, yaitu makan korban Paskah atau anak domba Paskah itu. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus anak domba Paskah itu, anak domba yang disembelih, dan kita sekarang merayakan Paskah itu sebagai bentuk kemenangan atas kebangkitan Kristus. Iblis dikalahkan, maut dikalahkan, dan Kristus menang. Kemenangan itu adalah kemenangan orang-orang percaya, kemenangan dunia, kemenangan gereja saat ini. Amin. Nah, itu yang memang banyak juga yang belum menerima dan percaya atas peristiwa karya agung ini. Oleh karena itu, sebagai warga gereja, Paskah adalah pesta iman. Kalau dari segi perayaan sebenarnya, sebagai warga gereja, kita masih merayakan lebih besar. Hari besar orang tua bilang Paskah daripada Natal. Natal adalah kelahiran, tapi Paskah adalah kemenangan karena kebangkitan dan puncak dan karya Yesus. Ya, kalau di Jumat Agung, minggu-minggu sengsara, dia bilang sudah selesai, sudah selesai. Dan Paskah merupakan puncak. Kalau itu satu cerita skenario yang dirancang oleh Tuhan, maka endingnya ada pada Paskah.
Paulus mengatakan, ya, sia-sialah orang percaya kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tidak ada arti, tidak ada guna, sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Oleh karena itu momentum Paskah adalah momentum kemenangan, suatu perayaan besar bagi orang-orang percaya. Ya, mungkin kalau di kampung-kampung ini pesta besar, ya. Di waktu saya kecil, orang tua saya mesti beli daging, paling tidak bagi untuk merayakan ini hari besar, yaitu Paskah. Ya. Maka bagi pemuda dan remaja mengadakan itu sebagai suatu bentuk selebrasi Paskah dengan menghadirkan dan memobilisasi semua kekuatan remaja pemuda. Hari kemarin di Minggu, ya tidak salah remaja, atau nanti minggu depan. Tapi besok hari 30.000 pemuda Kemin ada di kota Bitung. Ada stadion 2 saudara yang akan beribadah selebrasi Paskah dan pawai Paskah. Cuma orang yang sampai di Bitung, cuma seputaran 3 wilayah, Bitung 7, Bitung 10, Bitung 11, dan Bitung 3. Karena macet tidak bisa. Kurang lebih 30.000 dan sampai mewakili orang percaya. Dan mereka ini setia. Sejak Yesus namanya Siveri Vilo Sasaru. Tempat tanggal lahir Bitung 11 Februari 2021. Nama ayah Cepi Rinaldi Sasaru. Nama ibu Veronica Ultraini Pati Rani. Nama orang tua baptis 1. Revol Pevil Rasubala. 2. Agreven Renaisen Kuheba. 3. Angga Andrei Patirani. 4. Risa Lelemoto SKM.
5. Kristi Krisya Patirani. 6. Serina Belinda Sesabu. 7. Nelianti Banduge. Untuk tugas melaksanakan pembaptisan bagi warga jemaat, orang tua dan orang tua baptisan yang membawa anak mereka untuk menerima sakramen baptisan. Biarlah pekerjaan ini jadi pekerjaan yang lurus dan Engkau memakai mengutus hamba untuk melakukan pekerjaan amanat agung gerejawi ini. Biarlah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ini bukan suatu tradisi atau kebiasaan, tapi ini amanat Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, supaya anak ini masuk dalam kematian dan kebangkitan Kristus sebagai orang-orang percaya. Terima kasih. Engkau siapkan orang tua dan orang tua baptisan untuk melaksanakan tugas mulia ini. Inilah doa kami, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kepala gereja Tuhan dan Raja kami. Doa ini dinaikkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meraih suatu perjanjian baru oleh Allah dengan manusia. Sebab itu, patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut, bukan untuk kebiasaan atau kepercayaan takyun. Agar dinyata bahwa saudara-saudara menghendaki demikian, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Dengan tulus ikhlas. Karena kepada orang tua dan kepada orang tua baptisan anak yang akan dibaptis, kami bertanya. Pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus. Kedua dan terakhir, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat selaku saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak, bahwa saudara-saudara akan mendidik anak, saudara sedemikian rupa sehingga dia akan menjadi orang yang percaya pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Terima kasih. Sesuatu aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan puji-pujian orang tua dan orang tua baptisan.
pekerjaan Roh Kudus-Mu, maka baptisan telah dilakukan bagi anak putri Velom Sasahapu di tengah keluarga Sasahapu Patirani. Diberkati anak ini, diberkati orang tua baptis. Biarlah anak ini bertumbuh di dalam Tuhan Yesus atas tanggung jawab orang tua dan orang tua baptis, menjadi anak yang berguna, anak yang diberkati oleh Tuhan, anak yang mengabdi bagi orang tua dan beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hal yang Kau pakai menjadi alat-Mu sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang melakukan pekerjaan ini, kami berdoa. Haleluya. Amin.
jerih payahmu tidak sia-sia. Pergilah dengan selamat dan masyurkanlah perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam pengantaran dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita semua shalom, damai di hati. Selamat Paskah saudara-saudara. Yesus Kristus bangkit. Haleluya. Haleluya. Keluarga Sasahapu Patirani boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena hari ini mereka boleh membawa anak mereka, boleh dibawa dalam baptis yang kudus dan terlaksana dengan segala baik. Oleh karena itu, mengundang kita bersama dalam syukur ini di sore hari ini. Saya atas nama keluarga menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, dari mahasiswa yang berakhir hari ini. Nanti saya boleh bersama dengan jamaat yang ada di kolom 11, bahkan tetangga, jemaat tetangga, boleh bersuka cita bersama dengan keluarga di saat ini. Sekali lagi saya bersama keluarga menyampaikan selamat datang. Dan mari kita siapkan untuk persekutuan kita di sore hari ini, dan yang akan melayani persekutuan kita di sore ini terkasih Ibu Pendeta Maya Vita Kamar Ngantung Sarjana Teologi. Kepada Ibu Nisa. Kita melihat tata ibadah yang telah disediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan keluarga Sasahapu Patirani yang bersuka cita saat ini kita menyatu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan Allah kita. Tuhan dengan kerinduan hati bersyukur untuk segala tuntunan dalam rencana keluarga kami. Sambil berdiri kita memuji Tuhan lebih dari pemenang. Terjadilah persekutuan syukur ini. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Salam sejahtera. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.
kita. Mari mau membuka hati kita untuk menerima pembaruan dari Allah dengan kerendahan hati. Untuk kemurahan-Mu yang besar, yang telah menyelamatkan kami, kami sungguh merasa betapa kecil kami di hadapan-Mu ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu yang telah merelakan tubuh-Mu untuk boleh menebus dosa-dosa kami, maka kami pun merasa kami ada di tengah-tengah kehidupan yang sungguh hina, karena seharusnya salib-Mu itu ditanggungkan atas kami. Tetapi oleh kasih sayang-Mu yang besar pula, kasih karunia-Mu yang besar itu, kami telah dimenangkan. Di tengah-tengah perayaan syukur agung Paskah, hari kemenangan kami datang memuliakan Engkau. Ya Tuhan Allah, bermohon ampunkanlah segala pelanggaran-pelanggaran kami. Layakkan dan urapi kami semua, sehingga kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Dengarkanlah permohonan kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon, amin. Bersama dengan keluarga Sasahapu Patirani melihat, merasakan dan menikmati kebesaran karya kasih Tuhan, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Sasahapu Pade yang telah menikmati tangan kasih Tuhan yang telah menyertai hidup rumah tangga sampai di usia 29 tahun, maka kami pun mengarahkan hati pikiran kami untuk belajar dari firman-Mu di saat ini. Kami ingin terus membekali diri kami, kehidupan kami, supaya hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Karena itu kami bermohon Bapa, urapilah sekalian kami yang hadir di saat ini, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu untuk kehidupan kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami telah sedia mendengarkan Engkau. Haleluya. Ke-16 Markus pasalnya yang ke-16 yang menjadi pokok perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kita membaca Markus pasal 16 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Markus 16 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16 berbunyi begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Demikian bagian bacaan Alkitab. Namun sebelumnya, orang mau cari tahu apa sih yang menjadi alasan orang tua sehingga berencana untuk membawa orang pe anak untuk membaptis di hari ini. Bapak Cevi atau Ibu dari situ, apa yang jadi alasan? Kenapa suka mesti ini hari? Atau siapa orang mesti mau antar orang pe anak? Cevi, Mbak Ibu jodoh ada ketolak. Apa yang menjadi alasan? Susah semua bilang, mana orang sebenarnya semangat ya. Apa yang mengerti ini? Orang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, baptisan di, baru udah bilang bulat penuh sepenuhnya, toh. Mereka pasti memahami bahwa waktu Bapak Cevi baptis Joni anak, toh. Dari sakit-sakit kok sampai anak itu lebih baik baptis Jo. Kewajiban bagi setiap orang yang ingin mengatakan dirinya sebagai orang percaya, sebagai orang percaya. Karena ini juga yang telah dititipkan oleh Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 17.
Inilah juga yang menjadi dasar kepercayaan orang Kristen mengapa orang harus dibaptis. Dan pembaptisan itu dimulai daripada rasa percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, Ia mengasihi kita, dan untuk dimateraikan sebagai anggota keluarga kerajaan atau anggota kerajaan Allah, maka baptisan harus dilaksanakan. Karena juga dikatakan di sini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi harus ada orang percaya dulu, kemudian dilanjutkan dengan pembaptisan. Lalu pembaptisan itu pun dilanjutkan dengan tujuan untuk apa? Untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi sekali lagi yang selalu diingat-ingatkan di tengah-tengah persekutuan ibadah, kalau ada pembaptisan selalu diingatkan bahwa tugas orang tua bukan cuma sampai antar dia pe anak mau sarani atau mau dibaptis, tetapi bagaimana memperkenalkan Kristus di dalam dirinya. Karena biar leso baptis tuanya masuk-masuk nyana kasih bergaul di gereja sama jo tuh. Biar leso baptis le 5 kali le mau baptis, mau pindah-pindah le. Mar kalau dorangnya nak hidup dalam persekutuan bergereja sama jo dengan nol. Dan itu yang menjadi tugas tanggung jawab daripada Mama Ani dan Papa Ani, terlebih khusus orang tua. Bagaimana mengabarkan Injil, memperkenalkan Kristus kepada anak kekasih Velov ini. Ketika ia bertumbuh, apakah dia ini berakar dalam Kristus atau nyanda? Karena biasanya pertumbuhan itu dia, kalau dia cuma di atas pasir atau di atas tanah, cepat sekali dia mau tumbang. Ini yang menjadi tantangan gereja di masa kini. Karena orang menginginkan gereja masa depan yang militan. Lalu orang mau tuh anak-anak yang sudah dibaptis, pada kemudian sudah dibaptis, sudah ada orang Kristen, cuma Kristen KTP. Sehingga tentunya tugas tanggung jawab itu pun diletakkan sebagai tanggung jawab di pundak Mama Ani, Papa Ani, yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Saya selalu percaya begini, kalau dari sebagian banyak orang ada penatua, ada pendeta nih, makanya pilih itu orang dua orang penatua, bukan Mama saya ini, mah betul kan? Karena maksudnya ini orang-orang yang jadi Mama Ani dan Papa Ani ini ditunjuk oleh Tuhan melalui keluarga yang mereka percaya mampu untuk mau membina, untuk boleh membentuk ini kehidupan Velov itu. Itu yang Mama bilang, untuk membentuk kehidupan ini Velov supaya dia menjadi anak-anak Tuhan yang benar, takut akan Tuhan. Orang mengaku ya dengan segenap hati, kau cuma sampai di mulut, tetapi itu anak-anak, supaya dorang lebih kenal itu lagu rohani daripada itu lagu-lagu rohani tuh. Jangan kaget dengan kemari so lagu orang kampurung anak lebih tahu tuh daripada tuh lagu anak sekolah minggu, atau juga tuh lagu burung tuh dia tuh ada tuh lagu kurang aja kita tadi mau bilang itu dia. Ya sementara tren sekarang ini lagu-lagu Manado. Kaget. Mama Ani lebih mengenal Kristus daripada itu lagu yang demikian, sehingga dia hidup di dalam pertumbuhan rohani yang matang, bukan pertumbuhan duniawi yang lebih matang. Itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan Velov. Oleh karena itu biarlah kiranya Mama Ani, Papa Ani, orang tua terus mendoakan nyana lepas dalam pukul 2 tentunya orang anak-anak serani. Di mana saja mereka pergi dan berada, jangan cuma ketika mereka anak-anak, sampai orang besar tetap dukung, walaupun mungkin memang ada itu Mama Ani dan Papa Ani sama dengan pendeta semuanya sekali. So 3 kali itu dari jemaat domisili kali Joko sudah duduk selama 5 tahun, 25 so 100 lebih. Lain kali bertanya, coba sahabat dia no. Tak so lupa DP nama.
maka tetap orang bawa dalam doa. Biar orang lupa DP muka mungkin, orang lupa DP nama, maka tetap orang cumu itu anak-anak saya dalam doa-doa kita, tapi juga mendukung orang tua untuk memberi pengajaran-pengajaran, teladan-teladan yang baik dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaat, untuk terus mengandalkan dan menyerahkan kehidupan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, tentunya melalui berita firman Tuhan yang ada di saat ini, pastinya juga Tuhan yang akan memampukan kehidupan Mama Ani, Papa Ani, juga Mama Papa yang seringkali terpisah karena LDR, kadang baku dapa karena pekerjaan, tetapi orang yakin ada berbagai macam cara yang digunakan di saat ini supaya terus membina kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan, dan itu juga yang akan menjadi pelajaran cerminan daripada anak-anak kita yang ada. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan terus meneguhkan kehidupan kita, dan juga yang akan terus membentuk kehidupan keluarga Sasahapu Patirani, Mama Ani, Papa Ani, bahkan kita semua yang hadir di saat ini, untuk jadi orang-orang tua yang berkenan kepada Tuhan, supaya boleh mendapatkan anak-anak Tuhan yang juga berkenan kepada Tuhan. Amin. Dengan hari ini Ramati disertai, dipelihara oleh Tuhan, sehingga boleh menjalani kehidupan pernikahan yang ke-29 tahun. Maka diawali dengan pengantin baru stok lama akan memberikan jabatan tangan dan ciuman. Habis itu diikuti oleh anak-anak, orang tua masih ada, anak-anak cucu, sambil orang nyanyi selamat ulang tahun, selamat, pegang tangan, bagusun. Iya, dilanjutkan anak-anak. Ya, ada besan.
perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang telah membuat kami bersukacita di hari kemenangan ini bersama dengan keluarga Sasahapu Patirani yang telah mengantar anak kekasih Seperli Sasahapu bersama dengan Mama Ani, Papa Ani. Biarlah keluarga ini akan terus melanjutkan apa yang Tuhan inginkan, supaya Injil Kristus akan bertumbuh subur di tengah-tengah kehidupan, tindakan, pikiran, perkataan dari anak kekasih Seperli Sasahapu. Bahkan pertolongan Tuhan yang akan menuntun dia menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, pintar, cerdas, dan takut akan Engkau. Biarlah kiranya di tengah-tengah kesibukan pekerjaan dan pelayanan, Tuhan juga yang akan memampukan orang tua, Mama Papa, Ibu Vero, Bapak Cevi, bersama dengan Mama Ani, Papa Ani, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka upayakan, mereka tetap memberi diri mereka mendukung dalam doa, maupun juga untuk mengajarkan segala hal yang baik dengan berbagai macam cara, sehingga firman Tuhan ada di dalam kehidupan anak kekasih Seperli Velov Sasahapu, memberkati kehidupan keluarga besar Sasahapu Pade yang boleh menikmati 29 tahun penyertaan-Mu. Maka Tuhan, biarlah kiranya kehidupan semakin hidup di dalam Tuhan. Itulah yang akan menjadi bagian kehidupan rumah tangga mereka, sehingga baik suami istri, anak-anak cucu yang ada akan semakin diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Dan momen yang bersukacita ini akan membuat mereka semakin semangat lagi untuk terus hidup di dalam Engkau saja. Doa kami Tuhan, berlimpah ruah berkat pun kiranya Engkau mau berikan kepada segenap kehidupan keluarga besar Sasahapu Patirani yang telah menyediakannya dengan penuh sukacita. Biar damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi segenap kehidupan keluarga ini, bahkan juga keluarga Sasahapu Pade, bahkan kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita telah menyatu dalam sukacita keluarga Sasahapu Patirani dan keluarga Sasahapu Pade. Kiranya perjumpaan ini akan memberi makna indah bagi perjalanan mereka ke depan bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka, keluarga. Menjadi satu keluarga yang kaya dan diberkati oleh Tuhan. Pergilah dan jalani hidup ini dengan memberi buah. Maka Allah sumber damai sejahtera selalu melingkupi keluarga Sasahapu Pade, keluarga Sasahapu Patirani, serta anak Seperli Velov Sasahapu bersama Mama Ani, Papa Ani, sambil terus memberkati kehidupan kita semua sekarang ini dan selalu terus. Tuhan, ucapan syukur kita di sore hari ini berakhir dengan segala baik. Oleh karena itu, atas nama keluarga bahkan seluruh yang hadir, menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Ibu Maya Pita Kandorangantung STO yang sudah melayani ibadah sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Dan informasi kepada kita, lebih khusus di kolom
11